Sembah langit. Tunggu sebentar. Opera klasik itu benar. Tuan Kanan pasti akan merebut pengantin. Ayah, Su Feng, apa yang akan kamu lakukan? kamu masih tidak mendengarkan saya. Kamu pasti akan gagal. Jika kamu bersikeras, Istana Awan Surgawi akan ternoda dengan darah para perwira dan prajurit yang tak bersalah. Menyerahlah. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mendapatkan pengampunan ayah. Yang mulia, prajurit kita disergap oleh Dewa Api. Tuan Liayuan, ceritakan apa yang terjadi di luar. Paduka, 100.000 pasukan surgawi dewa di luar Istana Awan Surgawi. Ketika waktunya tiba, Dewa Malam akan memberi isyarat untuk merebut Istana Awan Surgawi. Apakah yang dia katakan benar? Pasukan surgawi 3 arah Anda. Telah dilucuti oleh saya. Paduka, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Runyu saya akan memberi Anda kesempatan untuk membela diri. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tidak ada. Ketika belalang mencoba menangkap jangkrik, burung kenari ada di belakangnya. Pemenang mengambil semua, dan yang kalah hanya membuat satu kesalahan. Anda selalu lebih pintar dari saya. Dan jasa serta taktik Anda lebih besar dari saya. Saya tidak mengerti mengapa Anda mengambil jalan yang tidak ada jalan kembali ini. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Runyu saya menaruh harapan besar pada Anda. Dan tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah pemberontak yang tidak setia dan tidak adil. Hari ini banyak dewa hadir, dengan bukti yang kuat. Jika saya tidak menghukum Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada 6 alam? Ayah. Meskipun Runyu membuat kesalahan besar, beruntung itu belum menyebabkan bencana. Tolonglah bermurah hati dan maafkan dia. Cukup. Simiwa Pesekian Sergoi Denggarkan Parenta saya. Antarkan pemberontak yang tidak setia dan tidak adil ini ke penjara Pisuo sekarang. Anda adalah orang yang tidak setia, tidak adil, dan tidak berbakti. Bagaimana kau bisa meminta orang lain seperti itu untuk naik tahta? Kau membunuh saudaramu sendiri, membuang Dewi Bunga, menikahi wanita jahat, menghina ibuku, dan meninggalkan anakmu sendiri. Sementara itu saudaraku selalu ingin merebut istriku. Manusia menganggap surga adalah tempat terbaik. Tapi mereka tidak tahu. Ini adalah tempat paling kotor dan kejam pernah komunifikan. Di antara 6 alam. Diam. Ayah. Katakan padaku apa yang baru saja kuminum. Hanya abu dupa jahat. Kau akan lemah hanya selama 4 jam. Kau. Runyu, aku tahu kau berani. Tapi aku tidak menyangka kau bisa begitu kejam dan tak berperasaan. Kejam dan tak berperasaan? Ketika Yang Mulia membunuh saudaranya. Mengizinkan permaisuri surga yang terguling membunuh Dewi Bunga. Menghina dan membunuh ibuku, serta membasmi keluarga Arowana. Bukankah itu kejam dan tak berperasaan? Apa yang terjadi hari ini hanyalah pembalasan alami. Apa yang kulakukan?
bukan untuk membahagiakan langit dan bumi. Tapi hati nuraniku bersih, dan tidak mengecewakan didikan almarhum ibuku. Didikan. Meskipun kau membenci ayah, dia juga membesarkanmu. Pemenang mengambil semua. Aku tidak takut mati. Antarkan Dewi Malam. Kalian para menteri pemberontak dan penjahat, tidakkah kalian takut murka langit? Kaisar Surga dan Permaisuri Surga yang terguling tidak memiliki kebajikan. Dewi Malam telah mengungkap kejahatan Kaisar Surga dengan risiko kritik dari 6 alam. Ini adalah keberuntungan bagi alam surga. Sekarang saatnya alam surga menghancurkan yang lama dan membangun yang baru. Kami bersedia mengangkat Dewi Malam untuk menyelesaikan kekacauan dan membangun kembali wibawa alam surga. Siap. Kami bersedia bersumpah setia kepada Dewi Malam. Kami bersedia bersumpah setia kepada Dewi Malam. Bagaimana? Berani sekali kalian mengkhianatiku. Kaisar Surga dan Permaisuri Surga yang terguling kejam, dan semua dewa dan Buddha menyimpan dendam terhadap mereka. Fire Immortal, apakah kamu tidak mengerti? Ingkue beraninya kamu berkolusi dengan Night Immortal. Aku akan menyingkirkanmu hari ini. Seseorang tangkap Fire Immortal dan anak buahnya. Baik, jaga yang mulia. Tuan Liayuan. Tuan Liayuan. Tuan Liayuan. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Su Feng, jika ada kehidupan setelah mati.
Kuharap aku bisa ada di sana tanpamu. Jinmi. Jinmi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jinmi, selamatkan aku. Jinmi. Jinmi. Su Feng. Kenapa? Kenapa? Kau tahu kenapa? Kamu membunuh ayahku dan Bibi Lin Xiu. Su Feng. Apakah kamu mencintaiku? Tidak pernah. Su Feng. Seperti yang kuduga, kamu menempelkan rambutku pada esensi internal dan Jinmi. Aku akan membunuhmu.
Apa itu cinta? Sang kakak berusia 9 tahun, dia cerdas dan murni. Air musim gugur adalah jiwanya, giok adalah tulangnya. Adiknya berusia 5 tahun menunjukkan kehadiran yang mengesankan. Tamu yang memenuhi aula semua menoleh. Burung berbulu hitam tidak selalu gagak atau murai. Bisa jadi phoenix yang terbakar. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Contohnya. Contohnya menjadi gadis biasa. Atau menjadi istriku. Aku akan meninggalkan satu-satunya Phoenix Hairpin untukmu. Apakah kamu tidak tahu isi hatiku? Apakah kamu tahu, orang yang merusak pernikahan orang lain akan masuk neraka? Tidakkah kamu takut akan itu? Aku abadi. Aku tidak takut masuk neraka. Aku tidak takut apapun, di langit dan bumi. Satu-satunya yang aku takuti adalah pikiranmu. Sekarang, kamu akhirnya menjadi istriku yang jelek. Phoenix. Runyu. Anak yang baik kamu ini. Su Feng. Tai Wei. Tai Wei. Yang mulia, Su Feng. Selamatkan dia. yang mulia, Kamu tidak perlu melakukan ini. Mi. Aku tidak bisa kehilangan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kamu membunuhnya? Aku sangat mencintainya. Tapi kamu membunuhnya. Kenapa? Kenapa?
Yang Mulia, Water Immortal telah tidur selama setengah tahun. Kami tidak bisa membangunkannya sekeras apapun kami mencoba. Apakah dia akan tetap tidak sadar selamanya? Tidak. Dia akan sadar kembali. Dia akan kembali padaku. Yang Mulia, aku telah memilih 108 jenderal surga dari jutaan pasukan surga untuk berjaga di luar istana. Tapi jenderal istana sangat penting. Kamu harus memilihnya sendiri. Bagaimana menurutmu tentang Po Jun? Po Jun? Yang Mulia, dia dipromosikan oleh Fire Immortal sendiri. Jenderal istana akan memimpin 30.000 dewa untuk menjagamu dengan ketat, Yang Mulia. Tidak mungkin untuk bertahan secara efektif jika dia tidak setia. Tolong pikirkan sekali lagi, Yang Mulia. Po Jun setia dan jujur. Jika dia setuju, dia tidak akan tidak setia. Jika dia tidak setia, dia tidak akan setuju. Yang Mulia, Anda sangat toleran. Tapi setengah tahun yang lalu, Kerajaan Surgawi mengalami kerusakan parah akibat kekacauan. Saat ini dengan 1000 hal menunggu untuk diselesaikan, kita membutuhkan lebih banyak bakat. Saya ingin memberitahu para dewa dan 6 alam bahwa segalanya akan berubah sepenuhnya di Kerajaan Surgawi. Sekarang saya akan menggunakan orang-orang berbudi luhur dan berbakat tanpa memandang masa lalu mereka. Yang penting adalah semua orang tahu ini. Bukan persetujuan Po Jun. Yang Mulia, Anda sangat memperhatikan rakyat bijaksana dan cemerlang. Saya akan menanganinya sekarang. Berubah dalam sekejap dan pemandangannya indah. Di bawah awan pelangi terdapat paviliun megah. Dalam angin sep-sepe dan gerimis perahu diselimuti kabut. Gadis di kamarnya belum menyadari betapa berharganya waktu. Wei Wei, pergi beritahu Yang Mulia bahwa Dewa Air telah sadar kembali. Cepatlah. Dewa, tolong tunggu. Upacara penobatan besar Yang Mulia baru saja berakhir. Beliau sedang minum dengan gembira bersama para dewa. Yang Mulia sangat cemas untukmu. Saat kamu tidak sadarkan diri selama setengah tahun terakhir. Aku tidak sadarkan diri selama setengah tahun? Kamu menyebut Dewa Air tadi. Apakah ayahku juga ada di sini? Kamu sekarang adalah Dewa Air. Apakah kamu sudah lupa? Ya, ayahku sudah pergi. Ini bukan mimpi. Baiklah. Dewa Api. Bagaimana dengan Dewa Api? Dewa Api. Sekarang tidak ada Dewa Api. Karena kamu belum pulih, jangan terlalu banyak berpikir. Silakan istirahat. Kamu membunuh ayahku dan Bibi Lin Xiu. Aku memang membunuhnya. Dewa, kamu baru saja sadar dan belum pulih. Tolong jangan terlalu bersedih. Mi. 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 Kuang Lu, kamu bisa pergi.
Mi, akhirnya kamu sadar kembali. Apakah kamu merasa ada ketidaknyamanan? Aku sakit. Sakit. Di mana? Aku bisa mentransfer kekuatan sihir untuk meredakan rasa sakitmu, oke? Aku tidak tahu. Aku merasa itu menyebar dari dadaku ke seluruh tubuh. Aku merasa seperti dipotong pisau dan ditusuk jarum batu. Aku tidak bisa menggambarkannya. Aku hanya merasa seluruh tubuhku sakit. Itu sakit, tapi aku tidak tahu di mana sakitnya. Mulutku terasa pahit. Oke, Mi. Ambil permen dan tidak akan pahit lagi. Ini, Mi. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Mi. 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 Semuanya akan baik-baik saja, Mi. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Mi, lihat. Kembang malam di bawah pohon terus mekar untukmu. Indahnya. Setelah kamu sembuh, kita akan mengadakan upacara pernikahan lagi. Musim semi ini, oke? Shangyuan Ferry. Yang Mulia, Kuang Lu banyak membantuku untuk memperbaiki dunia surgawi dalam setengah tahun terakhir. Yang Mulia, dia hanya sedikit membantu, tapi Anda mempromosikannya menjadi Shangyuan Ferry dan memberinya Shenzhou Fairyland. Terima kasih banyak. Aku tegas dan adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Dia bekerja dengan baik dan hati-hati. Jadi dia pantas mendapatkan penghargaan ini. Yang Mulia, aku tidak membutuhkan harta ini. Aku hanya ingin melayani Anda. Aku memberimu Fairyland sebagai tempat untuk mengedit kalender astronomi dunia surgawi, iklim dan fenomena alam lainnya dari suatu musim untuk kehidupan 6 alam. Kalender lama tidak akurat dan bertentangan dengan musim tanam. Sangat mendesak untuk membuat yang baru. Ini tugas yang berat. Aku tahu aku akan mencoba yang terbaik. Bangunlah. Yang Mulia, Dewa Air baru saja sadar dan masih sangat lemah. Aku ingat ayahku memberi Lao Tianzun elisir untuk menenangkan dan memperkuat vitalitas. Kita bisa mencobanya padanya. Tidak perlu. Itu adalah luka hatinya. Elisir tidak akan bekerja. Berikan dia lebih banyak waktu. Baik. Ngomong-ngomong Yang Mulia, ini adalah dokumen dan bukti terkait kasus Dewa Air yang telah meninggal. Setelah Anda membacanya, saya akan menyimpannya di arsip. Tidak perlu. Saya percaya padamu. Simpan dokumen-dokumen ini dengan baik di pavilion arsip. Di pavilion Pisiang secara pribadi. Agar dia tidak bersedih mengingat ayahnya saat melihatnya. Karena dia baru saja sadar kembali. Baik, saya akan menanganinya sekarang. Saya permisi. Yang Mulia, saya juga permisi. Ini untukmu. Ini benih bunga cempaka malam yang hanya mekar di malam hari dan tidur sepanjang hari. Menurutku kebiasaanmu agak sama.
Jadi aku memberikannya padamu untuk menemanimu. Mi. Semua yang terjadi di masa lalu sudah tidak penting lagi. Orang-orang tua dan kenangan masa lalu akan hilang. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit lagi. Kita akan menjalani hidup yang damai dan bahagia. Oke? Su Feng. Kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk melihat betapa menderitanya aku kan? Kamu masih punya temperamen buruk. Jika kamu menderita, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Jangan senang dulu. Setelah Su Feng menjadi kaisar surgawi, dia akan membawaku keluar. Pada saat itu aku tidak akan melepaskanmu. Maaf mengecewakanmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Setengah tahun yang lalu, Su Feng gagal dalam pemberontakan pada hari pernikahanku dan Jinmi, sehingga dia dibunuh. Dengan esensinya dimusnahkan. Itu tidak mungkin berhenti bercanda. Tunggu. Dan ayahku begitu tertekan atas kematian Su Feng, sampai dia menghancurkan roh primordialnya sendiri untuk bunuh diri. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu bercanda, kamu bercanda. Yang mulia. Yang mulia? Tidak masalah, pergi saja. Ya. Itu tidak mungkin. Kamu bercanda. Kamu bercanda. Kamu bercanda. Kenapa? Kenapa? Meskipun kamu membenciku, kamu seharusnya tidak membunuh Su Feng. Dia memperlakukanmu seperti kakaknya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bersalah. Katakan padaku, apa yang dilakukan ibuku? Apa yang dilakukan Jinmi? Ribuan anggota keluarga air di kolam Lais. Tidak bersalah. Ketika kamu membunuh ibuku, menghabisi keluarganya, dan merencanakan pembunuhan Jinmi, apakah kamu merasa iba? Ketika kamu membunuh orang lain, untuk ayahku, apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka tidak bersalah dan punya keluarga? Aku seharusnya tidak pernah membawamu kembali. Aku seharusnya membunuhmu untuk menghindari bencana hari ini. Kamu benar. Aku hanya boneka yang kamu gunakan untuk mencari perhatian ayah dan mengambil pujian. Tapi kamu tidak menyangka bahwa aku akan melawanmu suatu hari nanti. Kamu pikir aku rela melihat ayah kandungku dan saudaraku terbunuh di depan mataku? Tidak, aku tidak. Kamu seharusnya membunuhku sejak awal. Mungkin aku bisa membebaskan diriku lebih awal. Jika kamu membunuhku. Baik Su Feng dan Yang Mulia telah meninggal. Tidak ada artinya bagiku untuk terus hidup. Bunuh aku? Oke. Kalau kamu tidak ingin hidup, kamu bisa lompat dari sini. Dulu. Floral Immortal yang dulu dipaksa lompat dari sini.
Setelah dibakar oleh Glazed Pure Fire MU, ibu kamu selalu superior. Tapi kamu harus tahu, banyak dewa mati di bawah sini. Dan banyak makhluk hidup dikorbankan untuk status tinggimu. Kalau kamu benar-benar ingin mati, lompat dari sini. Dan lihatlah, makhluk hidup tak bersalah itu yang dibunuh olehmu. Lihatlah mereka. Ibu aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin kamu hidup dan merasakan perasaan kehilangan suami dan anak. Dan lihat bagaimana aku anakmu yang memberontak, menyatukan Heavenly Realm dan menenangkannya untuk waktu yang lama. So. 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 Ibu, Aku lelah. Peluk aku seperti ini sebentar. kamu terlambat minum secangkir anggur sebagai hukuman. Aku memadamkannya, aku menyalakan api. Aku memadamkannya lagi. Aku menyalakan api lagi. Dia hanya beban setelah malam romantis Baginda. Dia tidak melebihi pangeran kedua. Setelah menikahi Fire Immortal dan menjadi istrinya di masa depan, kamu harus mengurangi rasa hormatmu kepada Knight Immortal. Berhenti membicarakan hal yang belum pasti ini. Tapi untuk pangeran kedua, Aku tersanjung. Aku tidak pantas. yang mulia pangeran kedua, kami, Pangeran pertama selalu berbicara dan bertindak hati-hati dan hidup sederhana. Kapan dia menyinggungmu?
Haruskah aku meminta maaf untuknya? Yang Mulia jangan terlalu serius. Barusan kami hanya berbicara. Seseorang yang mencintai dan menghormati orang lain, juga akan dicintai dan dihormati oleh orang lain. Knight Immortal adalah kakak laki-laki saya. Saya selalu menghormati dan mengaguminya dan tidak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Apa maksudmu? Yang Mulia, maaf, saya salah. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Putri Suihe sangat dimanja. Jika dia benar-benar menikah dengan saya di masa depan, dia harus menyenangkan, menghormati, dan memperlakukan Knight Immortal sebagai kakak laki-lakinya. Saya benar-benar khawatir dia akan tersakiti. Kamu benar. Sebagai putri dari keluarga burung, saya harus berbicara dan bertindak dengan hati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Tidak perlu. Saya pergi. Runyu, jangan pedulikan kata-kata mereka. Mereka benar. Tapi saya tidak akan peduli dengan kata-kata mereka. Tidak peduli bagaimana mereka membicarakan saya. Suihe benar-benar baik padamu. Jangan sakiti dia karena saya. Kalau tidak, ibu akan. Saya hanya ingin mereka tahu. Saya tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Yah, lupakan saja. Jangan memiliki hubungan yang buruk karena saya. Ini dia. Apa ini? Buka dan lihatlah. Sangat misterius. Kamu mendapatkannya dari istana Zifangyun? Saya sudah pulih di awal, tapi kamu diracuni oleh api dan terluka. Ini bisa menyuburkan tubuhmu. Terima kasih. Saya akan ke lapangan latihan. Tunggu sebentar. Ini adalah Sparkling Aqua Essence. Ini bisa meredakan racun es di tubuhmu. Saya bisa menggunakannya untuk membuat teh. Terima kasih. Su Feng, kau sudah mati. Tapi mengapa kau selalu muncul di hadapanku? Kau selalu unggul, dimanjakan dan dicintai oleh orang lain. Semua orang menganggapmu sebagai matahari yang cerah, mengagumi keunggulanmu, dan memuji prestasimu. Saya juga hebat. Tapi saya tidak punya pilihan. Kamu selalu memberiku barang-barang. Tapi kamu tidak pernah bertanya, apakah aku menginginkannya. Sekarang aku memberitahumu. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak butuh hadiah dan belas kasihan palsumu. Atau bahkan sedekahmu. Su Feng, tahukah kamu? Dulu, aku selalu berharap bisa menjadi lebih kuat. Karena aku berharap suatu hari bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Tapi akhirnya aku sadar bahwa denganmu, aku tidak akan pernah menjadi yang lebih kuat. Tai Wei sangat licik sepanjang hidupnya. Tapi dia dibunuh oleh anaknya sendiri.
Knight Immortal membunuh ayah dan adiknya, seperti yang Tai Wei lakukan dulu. Mungkin Tai Wei tidak menyangkanya. Dia pantas mendapatkannya. Tuan, Knight Immortal baru saja naik tahta. Saat ini dunia surgawi belum stabil, dan para dewa tidak satu suara. Ini saat yang tepat untuk menyerang dunia surgawi. Kamu benar. Selama 6 bulan terakhir, aku telah merekrut pengikut untuk memperkuat kekuatan alam iblis kita. Berharap dapat sepenuh hati melawan dunia surgawi. Tai Wei. Aku akan mewujudkan ambisi besar menyatukan 6 alam yang tidak bisa kamu wujudkan. Apa Jinmi sudah bangkit? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menyesal telah menghentikanmu, membunuhnya dengan Spirit Vanishing Arrow di dunia fana. Aku berniat membunuhnya, tapi kamu menghentikanku. Aku tidak tahu dia begitu keji. Aku begitu buta menganggapnya sebagai teman baikku. Izinkan aku membunuhnya untuk membalas dendam Su Feng. Aku tahu kamu membenci Jinmi karena Su Feng. Tapi sekarang Runyu telah menjadi kaisar surgawi. Kita tidak bisa mengubah apapun. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa dunia menjadi seperti ini? Adalah hal biasa bagi manusia membunuh demi tahta. Tapi mengapa dunia surgawi dan alam iblis yang damai selama 10.000 tahun juga jatuh dalam kekacauan? Sebagai anak dan pelayan Runyu merebut kekuasaan ayahnya. Tapi dia masih dianggap adil? Kamu benar. Tapi kamu harus tahu bahwa kaisar surgawi yang baru saja naik tahta. Dan kita tidak tahu bagaimana dia akan memperlakukan alam iblis kita. Jadi kita harus melihat jauh ke depan dan mengikuti arus. Mengikuti arus? Itu bukan urusan kita. Sebaiknya Raja Kotagu bertarung melawan Runyu, dan keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Diam sedikit. Raja Kotagu sekarang adalah penguasa iblis. Bahkan pamanmu dan ayahmu harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengannya. Selain itu, jika Raja Kota King tidak menjadi penengah, kita mungkin sudah tereliminasi dari alam iblis. Jika kamu bertemu dengannya nanti bersikaplah hormat. Kaisar surgawi dan penguasa iblis sekarang adalah pria tanpa malu-malu dan tanpa prinsip. Perdamaian 6 alam suatu hari akan hancur karena mereka. Ngomong-ngomong, dengan naiknya Runyu ke tahta, Jinmi akan segera menjadi permaisuri surgawi. Permaisuri surgawi. Mereka bersekongkol untuk kejahatan betapa pasangan yang cocok. Aku buta sebelumnya. Aku akan membunuhnya ketika aku bertemu dengannya nanti. Tunang kita tidak ada di sana pada hari itu. Aku selalu merasa mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Aku tidak peduli. Fakta bahwa dia membunuh Su Feng. Su Feng hanya mencoba mencintai dengan sia-sia. Dewa ketika kamu pingsan yang mulia. Menanam bunga cerus malam. Dan menyiraminya sendiri dengan kekuatan sihir. Bunga itu akan mekar bahkan di siang hari. Sehingga kamu bisa melihatnya setelah sadar kembali. Konon bunga Phoenix di dunia fana mekar dalam 2 musim. Satu membawa takdir dan yang lainnya mengambil takdir. Aku menggunakan kekuatan sihir untuk membuatnya mekar selamanya. Pada akhirnya orang-orang pasti akan berpisah. Bunga yang mekar dan layu pasti akan jatuh tanpa kecuali. Mi. Mi, ada apa? Aku baik-baik saja. Jangan pendam semuanya sendirian. Apa yang aku janjikan padamu sudah terpenuhi semua. Sekarang, mereka yang pernah menyakitimu sudah dihukum. Permaisuri surgawi yang dilengserkan, dikurung di Linyuan Tower yang sangat dingin.
dan menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Dan kamu membunuh Su Feng karena dia membunuh ayahmu. Seperti yang kau balas dendam. Dewa bunga, dewa air, dan dewa angin. Bisa beristirahat dengan tenang. Mi. Mi, aku tahu. Saat kau kehilangan kerabat terdekatmu dan mengalami momen penentuan, kau sedang menderita dan berjuang. Kau sudah selesai dengan Su Feng. Kau hanya melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Yang mulia, apakah kau ingin beberapa kismis? Kismis ini lembut, lengket, dan kenyal, manisnya pas. Mereka adalah kismis berkualitas terbaik, cobalah. Mengapa kau sangat suka kismis? Yah, kita adalah apa yang kita makan. Apa kau tidak mau mencoba? Kalau kau terus seperti ini, Aku akan menyuapimu seperti yang kulakukan terakhir kali. Mi. Su Feng sudah pergi. Setelah itu, tak peduli apakah kau bahagia atau sedih, aku akan selalu ada di sisimu. Setelah kau sembuh, aku akan mengadakan upacara pernikahan besar untukmu. Kita akan hidup seperti ini selama ribuan tahun. Baiklah? mengapa? Kau membunuh ayahku dan Bibi Lin Xiu. Apa kau mencintaiku? Dia membuat kesalahan. Tapi kenapa aku menangis? Tampaknya suasana hatimu baik hari ini. APA yang membawa merkei seni Mak Komlang. Aku tidak ingin tinggal di alam surgawi lagi. Sejak Runyu menjadi kaisar surgawi, alam surgawi sepi seperti istana Suanji. Lanskap di sini masih memiliki rasa hangat. Lagi pula Yuanji sudah pergi. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Jadi aku datang ke sini untuk mengalihkan perhatian. Pri Yuanji bertanggung jawab atas takdir manusia. Kemana dia pergi? Untuk mengalami penderitaan di alam manusia. Dia pergi ke dunia manusia untuk mengalami kesulitan. Sebagai peri yang bertanggung jawab atas nasib manusia, apakah dia mengamati kondisi orang-orang? Dia cerdik. Dia tidak akan mengalami kesulitan sendiri. Runyulah yang dipenuhi kebencian. Dia terus memikirkan apa yang dialami Su Feng dan Jinmi di dunia manusia. Jadi dia membuat alasan untuk mengirim Yuanji ke dunia manusia juga. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, apakah Jinmi sudah sadar? Jangan sebut namanya. Dia sudah sadar. Jadi aku tidak ingin tinggal di dunia surga. Dia sudah sadar? Kenapa dia tidak memanggilku? Kamu masih ingin melihatnya? Orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu harus dipenggal.
dan dilempar ke Danau Taihu, dan dimakan oleh ikan lele. Aku masih belum mengerti sesuatu. Sudah diketahui umum bahwa dia menyukai Su Feng. Tapi pada akhirnya, mungkin dia telah membuat pilihan antara Su Feng dan Runyu. Mungkinkah? Apa? Kaisar surga yang terlambat menghancurkan roh primordialnya sendiri. Tapi dia hanya diracuni dengan abu dosa jahat. Kenapa dia begitu kejam pada dirinya sendiri? Dia menyaksikan putranya mati. Dan putra lainnya merebut tahta. Mungkin dia benar-benar kecewa. Dia yang harus disalahkan. Jika dia tidak menghancurkan roh primordialnya sendiri, ini tidak akan terjadi. Karena dia dilindungi oleh tusuk Konde Phoenix. Anehnya setelah hari itu, tusuk Konde Phoenix Su Feng juga hilang. Tidak meninggalkan harapan bagiku. Runyu yang harus disalahkan. Kamu tahu Runyu adalah saudaraku. Suli adalah ibu angkatku. Apa? Aku sudah terlalu banyak mengalami pukulan belakangan ini. Kamu tapi aku tidak membantunya merebut tahta. Aku berbeda dengannya. Tapi aku sudah lama mengenal Jinmi. Dia mewakili alasan. Saat itu aku menyelamatkannya secara tidak sengaja. Dan dia bersikeras untuk mengembalikan kekuatan sihir 1000 tahun padaku. Jadi aku pikir Su Feng pasti telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Aku pikir aku seharusnya tidak tinggal di sini. Semua orang di dunia ini buta. Aku lebih baik mengalami penderitaan di alam manusia bersama Yuan Ji. Kamu sudah tua, seharusnya kamu memiliki wajah yang penuh kasih. Jinmi, akhirnya aku menjadi kaki tangan. Bagaimana aku bisa menghadapimu sekarang? Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa menebus kesalahanku padamu. Dewa Abadi, Di mana Lia Oting dan Fei Su? pembuat jodoh memanggil mereka. Bisakah kami membantu Anda? Tidak perlu, aku hanya ingin berjalan-jalan. Aku sedang menambah berat badan, tapi aku merasa bagian lain tidak ikut gemuk, kecuali bagian ini. Bunga Phoenix mekar dalam 2 musim. Yang satu membawa takdir, dan yang lainnya mengambil takdir. Manusia pada akhirnya akan berpisah. Bunga yang mekar dan layu akan jatuh tanpa terkecuali.
Bagaimana ini bisa terjadi? Hidup kembali. Mengapa mereka mati? Mengapa? Mengapa mereka mati? Mengapa mereka mati? Hidup kembali. Mengapa mereka mati? Hidup kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka mati? Jinmi, apa yang sedang kamu lakukan? Dia membunuh ayahmu. Dia membunuh ayahmu. Ternyata benar kamu. Beraninya kamu datang ke sini? Rubah peri aku. Berhenti. Aku berusaha keras menyatukanmu dan Su Feng. Tapi kamu malah menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Dia membunuh ayahku. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Aku sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan melakukan itu. Aku tidak ingin mempercayainya. Tapi itulah kenyataannya. Ayahku dibunuh oleh api Liuli. Phoenix sendiri mengakui bahwa hal itu terkait dengannya. Selain itu, mimpi binatang mimpi bisa membuktikannya. Aku melihatnya sendiri. Mimpi. Hanya mimpi. Itu adalah mimpi nyata Phoenix. Dia sendiri yang membunuh ayahku. Bagaimana kamu bisa yakin itu nyata? Mimpi nyata menunjukkan apa yang dilihat seseorang di siang hari. Melihat itu percaya, bagaimana mungkin itu salah? Melihat belum tentu percaya. Aku tidak percaya. Karena aku hanya percaya di sini. Bahkan jika sungai surga mengalir ke belakang, Su Feng tidak akan pernah menjadi pembunuh. Mengapa kamu membawaku ke sini diam-diam? Tahukah kamu siapa yang masuk ke istana Qiwu? Siapa Jinmi? Jinmi? Sungguh tidak tahu malu dia. Kaisar surga. Merawatnya sepanjang waktu saat dia koma. Jadi kami tidak punya kesempatan. Sekarang dia sudah sadar. Dan bisa pergi kemana-mana. Aku pikir ini kesempatan yang baik. Apa maksudmu? Pangeran kedua sangat mencintainya. Tetapi dia membalasnya dengan membunuhnya. Pangeran kedua baik kepada kami. Kami harus membalas dendam untuknya, atau kami akan mengecewakannya. Apa rencanamu? Bawa dia ke jurang Linyuan dan dorong dia jatuh. Tidak. Ada mata-mata kaisar surga di mana-mana. Ini terlalu mencolok. Aku punya ide. Apa itu? Pertama kita harus mencari tahu di mana letak esensi internal dan di tubuhnya. Kemudian, kita berpura-pura memaafkannya dan mengajaknya keluar untuk minum sambil membicarakan masa lalu buat dia mabuk. Dan tusuk esensi internal dannya. Dia akan mati. Ide bagus, ayo lakukan. Ayo. Bagaimana kamu tahu? Di mana letak esensi internal dan di tubuhnya? Tuan Abadi. Kalau aku tahu kamu ingin mati, aku tidak akan menyelamatkanmu dan membawamu ke rumah pernikahan. Jika kamu benar-benar ingin membunuh Jinmi, Kaisar Langit tidak akan memaafkanmu. Dan aku juga akan terlibat. Tuan Abadi, dia membunuh pangeran kedua. Ya. Jika kamu membunuhnya, apakah Su Feng akan hidup kembali?
Ketika aku bertemu dengannya, tadi aku ingin membunuhnya. Tapi itu tidak ada gunanya. Su Feng tidak akan hidup kembali. Itu adalah hubungan cinta yang sudah ditakdirkan gagal. Aku seharusnya tidak mempertemukan mereka secara buta. Tuan Abadi kira, kalian lebih baik kembali ke rumah pernikahan. Kalian tidak bisa menyakiti Jinmi sendirian. Hidup dengan damai mulai sekarang. Jangan libatkan aku. Ya. Siapa menabur dia yang menuai? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan. Tidak. Aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Putri ikan. Guanglu. Putri ikan, mari kita bersama dalam hidup ini. Bagaimana menurutmu? Oke. Jangan hianati aku, Jinmi. Elisir Yun benar-benar retak. Mi. Aku minta maaf. Meskipun kamu tidak tahu apa itu cinta dalam hidup ini, aku tidak ingin kehilanganmu. Maafkan aku ya. Putri ikan, Mi. Maaf. Putri ikan, aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Putri ikan, mari kita bersama dalam hidup ini. Bagaimana menurutmu? Saya tahu ini mimpi. Tapi aku tidak mau bangun. Elisir Yun? Apa itu? Itukah Elisir Yun? Mengapa itu ada di tubuhku? Mengapa peri ikan memperbaikinya tanpa memberitahuku?
Bunga-bunga telah disusun dengan baik di dunia manusia. Tolong lakukan untukku. Tidak masalah, besok aku akan mengunjungi Jinmi di surga. Aku penasaran bagaimana keadaannya. Dewi Bunga Agung. Dewi Bunga Agung. Anak kecil. Anak kecil sudah kembali. Jinmi, kamu telah membalas dendam untuk Dewa Air dan Dewa Angin, dan melaksanakan tugasmu sebagai anak berbakti. Mereka tak ingin melihatmu bersedih. Kamu harus segera bangkit. Dewi Bunga Agung. Aku datang untuk bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Di depan orang tuaku dan Bibi Linsiu. Tolong katakan yang sebenarnya padaku. Apa asal-usul elisir Yun di tubuhku? Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Aku secara tidak sengaja melihatnya dalam mimpi dari binatang mimpi, dan aku melihat Runyu memperbaikinya. Memperbaiki? Sudah hilang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ternyata benar. Ini benar-benar berkaitan dengan elisir Yun. Setelah aku menusuk Su Feng sampai mati hari itu, hatiku hancur. Dan rasanya ada sesuatu meledak di tubuhku. Phoenix. Aku pikir perasaan seperti itu karena aku sangat membencinya. Sekarang sepertinya itu disebabkan oleh elisir Yun. Tapi mengapa elisir Yun ada di tubuhku? Ibumu yang memberikannya padamu. Ibu saya? Dia menderita karena cinta. Dan banyak menderita selama hidupnya. Aku hanya mencintai Kaisar Surgawi. Pergilah menikah dengan Linsiu. Jadi ketika kamu lahir dia memberikan elisir Yun padamu. Orang yang mengonsumsi elisir Yun tidak akan jatuh cinta. Tanpa cinta dia akan kuat dan hidup tanpa beban. Ini adalah berkah terbaik yang bisa kuberikan padanya. Kamu tidak akan jatuh cinta. Dia berharap kamu bisa kuat dan hidup tanpa beban. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak ingin kamu mengulangi kesalahannya. Tanpa cinta aku akan kuat. Mengapa dia berpikir begitu? Kaisar Langit saat ini tidak memiliki sifat romantis seperti ayahnya. Kita bisa melihat bahwa dia hanya mencintaimu. Kamu harus menghargai cintanya. Dan jangan mengecewakannya. Tapi aku hanya merasa bersalah pada ikan peri. Kamu masih merindukan Dewa Api? Aku tidak tahu. Aku selalu merindukannya. Setiap kali aku merindukannya, aku merasa sakit di hati dan rasa bersalah. Dia membunuh ayahku. Aku mengecewakan ayahku. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali aku menutup mata dia muncul. Mendiang Dewi Bunga tidak ingin melihat ini. Jadi dia memberimu ramuan Yun. Sejak kamu menyingkirkan ramuan Yun, kamu harus menderita. Jangan pikirkan lagi tentang benar dan salah. Sekarang kamu adalah Dewa Air dengan kekuatan yang besar. Kaisar Langit yang baru naik tahta dan menikmati reputasi baik di seluruh dunia. Dia sangat disukai oleh banyak orang. Kamu akan menjadi permaisuri langit yang baru. Semuanya akan berjalan lancar dan kamu akan hidup bahagia setelahnya. Ibu. Terima kasih sudah memperhatikanku. Tapi sebagai ibuku, kamu tidak bisa mencabut hakku untuk mencintai. Peringatan untuk mendiang Dewi Bunga. Aku dikendalikan oleh ramuan Yun.
Jadi aku melakukan banyak hal bodoh karena aku kekanak-kanakan. Sekarang aku sudah menyingkirkan ramuan Yun. Jadi aku tidak bisa menghindari cinta lagi. Keluar. Aku bisa tenang. Karena kamu menjalani hidup yang menyedihkan. Kamu membunuh ibuku. Dan putramu membunuh ayahku. Aku membunuh Su Feng. Untuk membalas dendam ayahku. Balas dendam? Untuk apa? Kau membunuh putraku. Ya. Su. Aku sudah berkali-kali bilang padamu untuk menjauhi wanita ini. Tapi kau tidak mendengarku. Dan bertanya padaku, apakah aku membunuh Luolin? Apa katamu? Apakah kau pernah melawan Dewa Air? Apa yang terjadi dengannya? Dia dan Dewa Angin terbunuh. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Sekarang Runyu kehilangan keunggulannya. Dia tidak akan menggoyahkan posisimu sebagai Kaisar Langit. Bahkan jika dia menikahi Jinmi. Bahkan penjara pun tidak bisa menahan ambisimu. Kau pikir kau melakukan ini untukku, tapi kau justru menempatkanku dalam situasi yang tidak bermoral. Tidak mungkin. Putra, betapa bodohnya kau. Aku sudah berusaha keras merencanakan dan mempersiapkan. Untukmu. Tapi kau mempercayai wanita ini. Aku yang paling tulus padamu di dunia ini. Jika saja kau mendengarkanku, kau tidak akan dibunuh olehnya. Aku tidak. Aku tidak membunuhnya karena kesalahan. Katakan padaku, jika Su Feng tidak membunuh ayahku, lalu siapa yang melakukannya? Aku? Tidak mungkin. Ketika ayahku meninggal kau sedang di penjara. Kau tidak mungkin membunuhnya. Pembunuhnya pasti orang lain. Siapa pembunuhnya? Katakan padaku. Dengarkan. Kau tidak akan pernah tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Perantara. Liao Ting Fei Su usir dia. Aku mungkin telah membunuh Phoenix karena kesalahan. Kamu ingin membalikkan kasus ini. Kamu telah menyakiti seseorang. Jangan sakiti orang lain. Aku tahu. Kamu membenciku. Aku tahu kalian semua membenciku. Jangan khawatir. Jika aku menemukan kebenarannya, dan ternyata aku salah membunuh Phoenix, aku akan bunuh diri. Tidak ada gunanya. Jika aku benar-benar salah membunuh Phoenix, aku tidak ingin hidup sendirian. Meskipun kamu mati, Su Feng tidak akan hidup kembali.
Tapi Su Feng tidak boleh disakiti. Cepat, para penjaga akan segera bangun. Mi sudah ketemu belum? Belum. Di mana kamu menemukannya terakhir kali? Di sana. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Kita tidak boleh menyerah, lanjutkan. Cari secara terpisah. Ruang perawatan. Itu disegel. Aneh. Biarkan aku membantumu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Binatang mimpi tidak pergi ke istana Qiwu. Itu tinggal di kamarku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Jinmi, apa yang kamu lihat adalah mimpimu sendiri. Tidak. Kamu mencurigai Su Feng. Kamu memimpikan apa yang kamu pikirkan di siang hari. Jadi kamu punya mimpi seperti itu. Tidak mungkin. Ini berbeda dengan apa yang aku lihat sebelumnya. Ini palsu, pasti palsu. Keaslian buku mimpi masih perlu diverifikasi. Apapun yang dikatakannya, pasti ada seseorang yang membuat masalah. Yang biru itu mimpi yang nyata. Mimpi biru itu nyata. Aku tidak menyaksikan kematian ayahku. Jadi itu bukan mimpiku. Jika itu mimpiku, aku pasti punya kesan. Tidak mungkin. Itu bukan mimpiku, tidak mungkin. Jinmi, mungkin seseorang sengaja melakukan sesuatu pada mimpi itu. Phoenix. Aku benar-benar salah menuduh Phoenix. Aku membunuhnya karena salah paham. Mi, Dewa. Dewa, akhirnya kau kembali, kemana saja kau? Baginda sangat khawatir padamu. Di mana dia? Di istana Qizeng.
Mi, aku belum melihatmu sepanjang hari. Aku cukup khawatir padamu. Kau baru saja sadar, jadi kau harus istirahat yang cukup untuk memulihkan diri sebelum kau benar-benar pulih. Jangan pergi kemana-mana. Jika kau benar-benar ingin keluar, bawa Kuang Lu bersamamu. Dengan ditemani dia, aku bisa merasa tenang. Aku takut. Aku benar-benar salah menuduh Su Feng. Mengapa kau berkata begitu? Setelah ayahku dibunuh, aku melihat mimpi dari binatang mimpi. Itu tentang Phoenix membunuh ayahku. Kupikir itu adalah mimpi nyata Phoenix. Tapi hari ini, aku pergi ke Aula Pisiang dengan Mat Comblang dan menemukan catatan binatang mimpi tentang hari itu. Kemudian aku menemukan bahwa binatang mimpi tidak pergi ke istana Qiwu, sebaliknya dia tinggal bersamaku. Baginda, itu bukan mimpi Su Feng. Itu mimpiku. Tapi aku tidak secara pribadi melihat Phoenix membunuh ayahku. Jika aku punya mimpi itu karena ada keraguan, itu seharusnya mimpi hayalan kuning. Tapi aku ingat dengan jelas, aku melihat mimpi biru yang nyata. Hari itu. Jadi. Pastilah ada seseorang yang melakukan sesuatu pada mimpi itu dan mengubah mimpi hayalan menjadi mimpi nyata. Siapa menurutmu yang melakukannya? Kamu yang memimpin. Sang binatang mimpi ke sana hari itu. Mi. Untuk menyelidiki kasus kematian Dewi Air yang terlambat, aku mengumpulkan ribuan mimpi. Sebelum aku memeriksanya satu persatu, ayahku mengambilnya dan menyegelnya. Aku benar-benar tidak melihat mimpi yang kamu sebutkan. Kepala Balai Pisiang bertanggung jawab atas arsip dunia surgawi. Dia seharusnya memiliki kesan. Apakah itu mimpi hayalan kuning atau mimpi nyata biru? Baiklah. Aku akan memanggilnya dan menanyainya tentang itu. Yang Mulia Balai Pisiang melaporkan bahwa kepalanya bunuh diri. Yang Mulia. Yang Mulia. Mengapa kamu takut? Aku melihat Dewi Air tidak seperti biasanya hari ini. Jadi aku mengikutinya diam-diam. Aku menemukan bahwa dia dan Mak Comblang menyelinap ke Balai Pisiang secara diam-diam. Lalu kepala Balai Pisiang pasti mati.